Sidang jamaah sholat Isya saha tarawih rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf, ini sebetulnya bukan jadwal penonton saya, tapi diminta Bapak Takmir, Ketua Takmir untuk bisa mengisi kekosongan. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita dan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah sholat Isya dan tarawih rahimakumullah. Saya mungkin akan melanjutkan materi saya pekan yang lalu, karena pekan yang lalu mungkin belum maksimal, waktunya terbatas. Akan kami lanjutkan, mudah-mudahan nanti selesai kemudian bisa kita pahami dan kita amalkan bersama, dengan harapan kita menjadi seorang mukmin sejati yang tauhidnya mantap, ibadahnya mantap, sehingga dapat menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan yang lalu saya membacakan sebuah hadis tentang bangunan Islam. Ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu bisa diibaratkan sebuah bangunan. Yang pertama, bahwa Islam itu punya fondasi. Seperti yang mungkin kita punya rumah, itu pasti ada fondasinya. Apa fondasinya? Yaitu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syahadat tauhid dan syahadat risalah itu merupakan fondasi kita. Ya, fondasi yang harus kita perkuat agar bangunan dan atapnya kokoh, agar ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, haji kita, zakat kita dan sebagainya, ibadah yang lain juga akan menjadi ibadah yang diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, kalau ya kita sudah bersyahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita harus juga secara keyakinan itu mengakui hanya Allah yang kita ibadahi. Kita harus yakin hanya Allah saja yang memberikan nikmat dan rezeki pada kita. Hanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita. Hanya Allah lah yang memberikan keberuntungan, kemaghfiratan kepada kita. Tanpa seizin Allah tidak akan celaka, tidak akan beruntung manusia. Namun jika fondasi ini goyah, kita sudah bersyahadat tapi masih ragu, masih beribadah kepada yang lainnya, masih mengharapkan rezeki kepada yang lainnya, masih takut kepada selain Allah, berarti fondasi rumah kita bisa dikatakan rapuh. Kalau rapuh berarti perlahan-lahan dindingnya akan runtuh, atapnya akan jatuh. Artinya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan fondasi Islam, maka bisa jadi ibadah-ibadah yang dibangun di atas fondasi itu akan sebagaimana debu yang berterbangan, tidak akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau debu itu kan berterbangan, nggak bisa diwadahi, nggak bisa dimanfaatkan. Ya. Jangan sampai ibadah kita menjadi debu yang berterbangan gara-gara kita salah dalam merawat fondasi keislaman kita. Kemarin yang pertama sudah saya sampaikan contohnya, ya, ada sebagian saudara kita yang mungkin masih ragu terhadap keyakinan syahadatnya, yaitu bahwa Allah lah yang memberikan keberuntungan, manfaat dan madharat. Tidak ada yang bisa memberikan madharat selain Allah. Kemarin saya beri contoh di tempat saya sendiri, di kampung saya. Itu kan daerah
bayat itu ada semacam ritual. Kalau mau menikah itu, ya, kalau sudah menikah walimah itu harus keliling di suatu sumur tua. Itu memang tradisi desa tempat saya. Itu termasuk apa? Kalau tidak melaksanakan ritual itu, sebagian masyarakat itu orang-orang yang sudah tua itu berkeyakinan nanti akan celaka, tidak tentram keluarganya dan sebagainya. Itu berarti dia tidak yakin bahwa manfaat dan madarat, bahwa keberuntungan dan celaka itu hanya dari Allah, bukan dari selain Allah. Itu yang pertama, yang kemarin ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua saya lanjutkan. Yang kedua, setelah kita bersyahadat, itu kita harus yakin bahwa Allah lah yang memberi nikmat dan rezeki kepada kita. Masih ada ya orang yang mungkin nggak yakin bahwa nikmat itu semua dari Allah. Contohnya Qarun. Ya, Qarun dulu itu kalau disuruh zakat nggak mau, kalau disuruh berinfak sedekah nggak mau. Dia menjawab begini, hartaku ini adalah hasil jerih payahku. Hartaku ini bisa menumpuk sebanyak ini karena jerih payahku sendiri. Seakan-akan meniadakan peran Allah. Karena kepintaranku, karena kepiawaianku, sehingga aku menjadi kaya dan menjadi orang yang punya harta yang banyak. Ini masih ada. Kalau kita masih seperti itu, berarti bisa menggoyahkan fondasi keislaman kita. Jamaah sholat tarawih Allah. Selain itu, ya, setelah kita bersyahadat, kita juga harus apa? Yaitu beribadah pada Allah semata. Dulu pada zaman Nabi Adam, itu ibadahnya itu bisa berwujud berkorban. Saat itu, ya, anak Nabi Adam putranya itu kan diminta untuk berkorban. Yang satu Habil itu punya perkebunan dan pertanian, disuruh untuk berkorban. Kalau sekarang mengadakan sesaji kalau sekarang, tapi itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, yang Habil disuruh untuk berkorban, kebalik ya. Habil itu punya peternakan, ya, berkorban hasil ternaknya. Ya, kemudian yang Habil itu adalah berkorban, bersedekah kepada, waktu itu disuruh untuk meletakkan di sebuah gunung yang tinggi. Ya, kalau ibarat kita itu, kebiasaan kita itu adalah kita sesaji. Dan kalau itu kita peruntukan kepada Allah, tidak apa-apa. Misalkan berkorban kambing, itu kan nggak apa-apa. Menyembelih kambing karena Allah, karena itu perintah Allah. Tetapi kalau kita memberikan pengorbanan kepada selain Allah, itulah yang akan merusak fondasi Islam kita semua. Ya, mungkin kita sudah pernah melihat satu kisah gitu ya, kisah. Ada seorang yang safar melewati sebuah perkampungan. Yang pertama, orang pertama melewati kampung itu disuruh berkorban. Ya, berkorban kepada patung. Jadi di pinggir kampung itu ada patung yang sangat besar. Setiap orang asing yang lewat disuruh berkorban. Entah korbannya apa, bebas. Entah sapi, kambing, ayam. Kalau nggak bisa ya lalat boleh. Akhirnya apa? Orang pertama itu tidak mau. Saya nggak mau berkorban kepada selain Allah. Saya kan orang Islam. Nanti bisa merusak fondasi keislaman saya. Akhirnya apa? Dibunuhlah orang itu. Orang itu dibunuh oleh penjaga kampung itu. Orang kedua lewat lagi, dipaksa. Kamu kalau mau lewat kampung ini harus berkorban. Karena terpaksa ya dia mau. Ya udah, saya korbannya nggak punya apa-apa. Ini ada lalat, ditepuklah seekor lalat kemudian dipersembahkan kepada patung yang ada di kampung itu. Akhirnya dia bisa lewat lolos. Akhirnya suatu saat Rasulullah mendengar kisah itu,
beliau mengatakan orang pertama sudah meninggal dan dia masuk surga, dibunuh tadi karena tidak mau mengorbankan apapun kepada selain Allah. Orang kedua dia sudah meninggal walaupun dia dipersilahkan lewat kampung itu, dia masuk neraka karena dia berkorban, dia beribadah kepada selain Allah, berkorban kepada patung yang tadi ada di kampung itu. Teman sekalian, satu lagi contoh karena waktunya sudah terbatas, nanti mungkin lain waktu kita sambung kembali. Jika kita sudah bersyahadat kepada Allah, sudah meyakini Allah itu adalah Rabb dan Ilah yang kita sembah, yang keempat adalah kita ya harus meletakkan Allah itu menjadi satu-satunya yang kita cintai, yang paling tinggi. Jadi Islam itu ada semacam kecintaan. Yang pertama itu harus kita letakkan Allah menjadi zat yang paling kita cintai. Setelah Allah baru Rasulullah. Setelah Rasulullah baru mencintai kepada perjuangan Islam, jihad fisabilillah. Perjuangan Islam harus kita utamakan daripada yang lainnya. Baru setelah mencintai Allah, Rasulnya dan perjuangan Islam, kita boleh mencintai yang lainnya. Mungkin anak kita, istri kita, keluarga kita, dan sebagainya. Sehingga marilah ya, agar fondasi Islam kita menjadi fondasi yang kuat, kita berlatih mencintai Allah itu di atas segala-galanya. Ada panggilan adzan gitu ya. Kita masih bekerja, tinggalkan pekerjaan kita. Kita ke masjid ya, ambil air wudhu, ke masjid sholat berjamaah. Kita baru mungkin repot gitu ya. Di rumah ada pekerjaan yang belum selesai, adzan dikumandangkan, ditinggalkan. Itu sebagai wujud bukti kita mencintai Allah di atas pekerjaan kita, di atas keluarga kita. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selamat hidup kita di dunia wal akhirah. Saya kira cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya